hal ini masih belum diiringi dengan pengetahuan komprehensif tentang seks itu sendiri. Kalau tidak salah, tadi juga sempat ditanyakan bahwa pendidikan seks itu baru dimasukkan kurikulum itu di Jayapura ya. Nah, mengapa masih di bagian Indonesia bagian lainnya itu belum dimasukkan, kendalanya apa sebenarnya gitu? Walaupun sudah dilabeli dengan kesehatan reproduksi. Kemudian cara pencegahan penularan HIV/AIDS itu kan ada A, B, C, D, E gitu. Tapi sepertinya yang digalakkan pemerintah itu sekarang hanya yang C-nya saja, penggunaan kondom. Kenapa untuk yang lain itu promosinya masih sangat kurang sekali gitu, terutama yang untuk A, B, dan E gitu. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya persilakan dari Universitas Bina Nusantara. Silakan, Binus. Terima kasih Ibu. Sementara ini dari Binus belum ada pertanyaan. Terima kasih. Oke, Binus lewat. Silakan UI Depok. Dari UI tidak ada yang ingin bertanya. Terima kasih. UI tidak ada. Baik, Bu Rita silakan dijawab pertanyaan yang sudah ada. Iya, Ibu dari Gorontalo, saya kira pertanyaan praktis dan ini saya kira banyak dialami oleh ibu-ibu. Bagaimana kalau ayahnya, biasanya ayahnya merokok ya, bagaimana caranya agar anaknya tidak merokok, karena kita tahu bahwa faktor orang tua itu penting. Ya Bu, penelitian menunjukkan bahwa ayah yang merokok atau orang tua yang merokok, anaknya cenderung 7 kali lipat untuk menjadi perokok dibandingkan dengan orang tua yang tidak merokok. Jadi memang harus siap-siap. Lalu bagaimana caranya? Ya Ibu harus berkejaran dengan memberikan nilai-nilai rokok itu akibatnya apa. Tetapi jangan dilarang. Kalau dilarang, seorang remaja itu cenderung melakukan. Ya, pada umumnya remaja itu yang kita bilang tidak boleh akan kita lakukan, akan dilakukan oleh dia ya. Jadi karena itu jangan bilang tidak, berikan alternatif perilaku yang lain dan jelaskan mengapa lebih baik memilih tidak merokok dibandingkan dengan merokok ya, dijelaskan akibat-akibatnya. Salah satu yang bisa Ibu jelaskan adalah rokok itu zat adiktif, itu yang disembunyikan ya. Sekarang sudah ada di dalam RPP, dalam Undang-Undang Kesehatan ya, bahwa rokok itu zat adiktif ya. Kita remaja mulainya itu karena supaya dianggap oleh temannya, tapi begitu lepas 4 kali merokok, 5 kali dia akan kecanduan. Dan ketika kecanduan akan sulit sekali untuk berhenti ya. Itu sebabnya kita masing-masing universitas, para remaja sekalian, para anak muda itu harus bergerak ya untuk minta pertanggungjawaban pemerintah karena selama ini iklan dibiarkan. Untuk pertanyaannya dari Muhammadiyah Jakarta, ini pengamatan yang cermat sekali. Kenapa kok pendidikan kesehatan reproduksi itu, walaupun sudah namanya kesehatan reproduksi, itu belum disampaikan di semua sekolah ya? Belum wajib. Kalau di Papua itu sudah menjadi muatan lokal yang wajib ya, karena permasalahan yang besar di sana ya. Di Bali juga sudah ya. Udayana, halo Udayana, saya kira di Udayana sudah menjadi muatan lokal di sana. Tetapi di daerah lain ya ini tergantung. Dan kalau Anda untuk di Jakarta banyak sekolah-sekolah yang sudah memasukkan materi itu ya, karena sekolah-sekolah yang merasa bahwa ini penting sudah masukkan, tetapi belum menjadi muatan lokal sebab di Jakarta muatan lokalnya kalau tidak salah komputer ya. Kemudian pendekatan A, B, C, D, E, kok cuma C ya? Saya kira Anda menyatakan yang Anda dengar C itu karena apa? Karena yang pertama diutamakan waktu KPA itu ya, itu adalah kelompok berisiko ya. Kalau kita bicara kelompok berisiko, tidak ada lagi yang harus kita lakukan adalah penggunaan kondom ya. Saya mungkin ingin menjelaskan satu analog ya, karena saya dari awal itu sering kali mendengar ya diskusi yang menyatakan bahwa kalau menjelaskan tentang kondom artinya melegalkan ya. Kalau menjelaskan tentang seks itu artinya mengajari anak untuk ngesek begitu ya. Nuansa itu sering saya dengar dari para mahasiswa, dari pertanyaan-pertanyaan ya. Saya akan menjelaskan seperti ini. Kalau Anda ya melihat ada seorang anak ya kecebur ya, tenggelam di kolam ya, di dalam kolam. Apa yang bisa Anda lakukan?
anak ini sudah mau mati tenggelam, apa yang bisa Anda lakukan? Ya, pertama, Anda bisa melemparkan ban, melemparkan tali untuk menolong anak itu, betul? Atau Anda bisa terjun dan menarik anak itu, oke? Tapi Anda juga bisa mengajari anak ini berenang. Ya, dari atas itu Anda bilang, gerakan kaki Anda yang kencang ya, tangannya harus dikeplek-keplek begitu ya, ini supaya mengambang gitu kan. Oke. Bisa nggak? Oke. Anak ini akan mati tenggelam, ya. Jadi ada pendekatan pada kelompok-kelompok yang memang sudah mau tenggelam, yaitu pendekatan di mana kalau kita tidak nyebur, kita kasih alat bantu. Kondom adalah merupakan alat bantu. Ya, kalau kita itu tidak mempromosikan kondom pada kelompok itu, apa yang terjadi? Mereka akan menularkan HIV kemana-mana. Begitu kira-kira, ya. Jadi pandanglah seperti itu. Jangan kemudian kita merasa bahwa kalau kita melakukan sesuatu itu melegalkan. Ya, kalau anak ini sudah kita angkat, barulah kita ajari cara berenang yang baik. Begitu kira-kira. Tapi dalam kondisi dia mau tenggelam, tidak ada yang bisa kita lakukan, berikan alat bantu. Saya kira itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, saudara-saudara sekalian, sepanjang catatan yang saya miliki pada pagi hari ini, semua site yang terhubung pada acara ini sudah mendapat kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan. Saya konfirmasi saja, kita tidak terhubung dengan Stikes Mutiara Medan, tidak ada ya? Kecuali melalui webinar, saya selalu pantau. Kalau ada pertanyaan, saya biasanya langsung menjawab melalui chatting webinar. Stikes Muhammadiyah Samarinda, terhubungkah? Tampaknya tidak ya? Stikes Muhammadiyah Samarinda, tidak. Politeknik Negeri Semarang. Dan yang terakhir dari Timor Lorosai, saya rasa tidak juga ya. Baik, saudara-saudara sekalian, waktu memang sangat terbatas sehingga saya tidak bisa memberikan kesempatan semua site untuk mengajukan pertanyaan pada setiap session. Tapi mudah-mudahan semua site pagi ini berkesempatan paling tidak untuk mengajukan pertanyaan di salah satu sesi. Terima kasih banyak Ibu Rita yang sudah memberikan masukan pada pagi hari ini. Saudara-saudara sekalian, apabila masih ada pertanyaan yang mengganjal yang ingin ditanyakan, silahkan menyampaikannya melalui internet yang sudah kami persiapkan. Kita akan coba untuk menjawab semaksimal yang kami bisa lakukan melalui komunikasi tersebut. Kita akan melihat acara kita minggu yang akan datang. Pada minggu yang akan datang tidak akan ada broadcast siaran dari Universitas Indonesia ini karena tugas dari semua peserta course ini adalah belajar mandiri. Belajar mandiri itu sumbernya dari mana? Sumbernya adalah bahan yang dikembangkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dari KPAN. Ya, materi untuk tugas mandiri yang pertama ini menyangkut berbagai isu dasar dari HIV/AIDS yang kemudian pada minggu yang berikutnya nanti akan dibahas oleh Profesor Zubairi Jurban, sehingga saudara-saudara apabila dengan belajar mandiri ada masih pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab atau masih ada hal-hal yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan pada pertemuan tanggal 8 Maret 2 minggu dari sekarang. Saya rasa itu yang ingin kami sampaikan. Jadi kita tidak bertemu minggu depan, tapi silahkan saudara sekalian bisa mengakses materi yang tersedia kapan saja, ya, kan kemudian mempelajarinya sendiri. Kumpulkan pertanyaan, pada minggu yang berikutnya kita akan bertemu dengan Profesor Zubairi Jurban dan saudara bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan apabila ada hal-hal yang tidak dapat dimengerti dari materi yang sudah dipersiapkan oleh KPAN dan kita gunakan dalam pembelajaran ini. Saya rasa cukup sekian pertemuan kita secara on air pagi hari ini. Pada masing-masing sites itu sudah didesain untuk ada kegiatan off
line. Jadi bisa dilakukan diskusi dengan fasilitator masing-masing. Dalam diskusi tersebut bisa saja ada pertanyaan baru yang muncul. Silahkan sampaikan melalui web yang sudah kami sediakan. Saya rasa cukup, sampai sekian pertemuan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi pada Ibu Rita. Terima kasih kepada para fasilitator yang sudah memfasilitasi pertemuan pada pagi hari ini. Kepada semua teknisi di semua sites yang sudah bersusah payah dari pagi menyiapkan dan menjalin jaringan di antara kita semua. Dan terakhir pada saudara sekalian yang sudah memberikan perhatian yang baik pada course ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan, saya mohon maaf lahir batin. Saya cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.